atas pertolongan Tuhan kepada setiap kami, jemaat-Mu boleh hadir di rumah Tuhan. Kami beribadah bersama-sama kepada-Mu ya Tuhan. Karena itulah kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan kira yang menolong setiap kami. Tuhan mempersiapkan hati setiap kami untuk menerima segala berkat yang terbaik dari Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini. Yang siap diberkati Tuhan, kita bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu. Tak perlu khawatir, dan Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Menari dan bertepuk tangan. Bersuka katakan kiri kanannya. Tak perlu khawatir, dan Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya dan kuatkan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya dan kuatkan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya dan kuatkan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Kebesaran-Mu dan tak terbanding, kekuatan-Mu Tuhan, mengabari dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Beraja atasku, hanya Tuhan. Sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Melintas lampanya Yesus Kau sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, yes. Agung dan perkasa. Siapa sumber kemenangan kita? Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Melintas lamanya Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Hanya Kau
Ku perlu Engkau Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Pada hamba-Nya. Pujian ini, ya Tuhan, menjadi keyakinan iman kami bahwa setiap pergumulan hidup kami, setiap pergumulan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup mengerjakannya. Dahsyat kuasa-Mu tak terbatas itu Tuhan. Biarlah terus bekerja di dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, ya Tuhan. Dan kami yakin percaya, sebagai firman-Mu bersabda, segala sesuatu akan datang indah pada waktunya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama, kami belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh-Mu yang kudus menuntun kami, membimbing kami saat kami membaca, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Supaya setiap kami semua diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, kelemahan, topang dengan kuasa-Mu ya Tuhan, bisa menyampaikan
sabdamu seturut dengan kehendak Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Ya, saya menyampaikan informasi. Perlu sampaikan informasi. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Denny tidak ada di tempat. Beliau sedang melayani di Gia Jemongko, ya, yang arah ke Kembayan Balikarangan sana. Ya. Tadi beliau berangkat pagi, ya, doakan supaya Tuhan memberkati pelayanannya dan menyertai perjalanannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah Yesus datang memberitakan damai sejahtera. Satu tema yang berat, ya, tetapi tema yang begitu penting di tengah-tengah kehidupan manusia atau tengah-tengah kehidupan zaman ini, saudara. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama diingatkan kembali tentang damai sejahtera itu. Saat manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Bapak Ibu masih ingat kisah itu, saudara ya? Maka kemudian kita berkata, Allah mencari, di manakah engkau Adam? Adam menjawab setelah jatuh dalam dosa karena memberontak kepada Tuhan. Allah mencari, Allah tahu sebetulnya, saudara, ya, di mana Adam, Hawa, tahu Adam, Hawa bersembunyi. Dan Adam menjawab pertanyaan Allah itu, di manakah engkau Adam? Aku ada Tuhan, aku sembunyi karena aku takut. Sejak dari situlah kejatuhan manusia dalam dosa itulah. Sejak dari situlah kemudian manusia mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran yang disebabkan oleh karena dosa. Saudara masih ingat kisah itu ya, saudara? Apa yang terjadi hari-hari ini, kita juga kaget, bingung, saudara. Tiba-tiba ditemukan mayat, dipotong-potong mayat. Ada orang tua membunuh berapa anaknya, ya, dan seterusnya. Saudara. Di luar sana, saudara, ada banyak orang yang stres, takut, tertekan hidupnya, saudara. Tetapi berita Natal ini sebetulnya berita sukacita harusnya. Berita yang membawa damai sejahtera, saudaraku. Kenapa, saudara? Karena Yesus sudah mengerjakan semuanya. Dia memberikan semuanya untuk dunia ini, saudara. Termasuk memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup kita sebetulnya. Amin, saudara? Pertanyaan bagi kita, saya tidak tahu ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, bisa jadi sedang membawa kekhawatiran, sedang membawa ketakutan tentang banyak hal, saudara. Padahal Yesus sudah berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu yang bukan dari dunia ini. Sebagai manusia memang kita bisa mengalami seperti itu, saudara. Ya, tapi jangan berlama-lama kekhawatirannya, saudara. Jangan berlama-lama ketakutannya, saudara. Kenapa, saudaraku? Roh Kudus ada di dalam hati kita, itu yang menjadi jaminan kita. Yang memampukan saudara dan saya kuat menghadapi dunia ini. Bahkan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu kekal, tak berkesudahan, saudara. Amin, saudara. Tak berkesudahan. Mari saya mengajak sekalian untuk melihat bagian firman Tuhan. Saya sudah siapkan di PowerPoint Efesus pasal 2, saudara. Ayat 17 sampai 20. Ya, agak gelap ya.
Saya bacakan di sini ya. Demikian firman Tuhan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, oleh Yesus, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yesus jaminan bagi setiap orang percaya. Maka Natal itu adalah semakin mengokohkan posisi Yesus sebagai sumber segala-galanya yang baik, termasuk sumber damai sejahtera. Amin Bapak Ibu? Amin ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat pandemi melanda seluruh dunia, kita semua mendengar juga, muncul lagi. Ya. Tapi janji Tuhan tetap berlaku, janji Tuhan tidak pernah berubah. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Janji Tuhan sudah diberikan 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus mendiami hati dan hidup kita. Nah pertanyaannya, mengapa kita kadang-kadang masih khawatir ya? Ada Roh Kudus lah. Atau saat ini saudara datang ke tempat ini dengan berbagai macam pergumulan itu. Tuhan tahu saudara. Ya, boleh sebentar saja, tapi jangan berlama-lama kekhawatirannya, ketakutannya. Ya. Untuk memahami bagian ini, konteks Efesus pasal 2 ini, kita perlu melihat latar belakangnya supaya mengerti. Mengapa dikatakan ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu. Mengapa Yesus harus datang? Mengapa Yesus harus memberitakan damai sejahtera, saudara? Sedikit ya, saya jelaskan, saudaraku. Ada kata-kata dahulu kamu. Kita bisa melihat ayat sebelumnya. Ya, jadi untuk memahami teks itu, kita harus melihat ayat sebelumnya dan sesudahnya. Baru kita paham, saudaraku. Ya. Ayat sebelumnya, ayat 11 sampai dengan ayat 14, itu berbicara tentang kondisi bangsa Israel. Karena Paulus kita tahu dia melayani bukan untuk suku-suku Yahudi. Dia melayani orang non-Yahudi. Ya, Yunani terutama. Ya, Paulus melayani suku, bangsa non-Yahudi. Ya. Dahulu kamu, ini bicara tentang masa lampau yang digambarkan oleh Paulus di sini bukan hanya masa lampau jemaat Efesus, yaitu orang-orang non-Yahudi. Bagaimana hidup lama mereka, ya. Tetapi lebih-lebih masa lampau seluruh dunia, bukan hanya Yahudi, ya, tapi seluruh dunia. Khususnya non-Yahudi. Kita tahu bangsa Israel terkenal seringkali dikatakan sebagai bangsa yang keras. Bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Bangsa Israel menganggap dirinya superior. Menganggap dirinya lebih hebat. Ya. Dari bangsa lain. Sehingga Paulus perlu menyampaikan hal ini. Ya. Konteksnya memang kepada jemaat non-Yahudi, tetapi juga para pendengarnya bangsa Yahudi. Kenapa Yesus harus datang memberikan damai sejahtera? Memberitakan damai sejahtera. Orang Yahudi dan Yahudi itu ada pemisah. Ada gap yang besar, saudaraku. Antara bangsa Israel atau bangsa Yahudi dengan non-Yahudi, saudaraku. Ya. Mereka perlu didamaikan. Bangsa Yahudi
dan juga non-Yahudi. Mereka perlu didamaikan. Ada pemisah, ada jarak yang jauh, ada gap yang jauh. Saudaraku. Mengapa demikian, saudaraku? Apa sih yang memisahkan itu, saudaraku? Saya katakan tadi, karena orang Yahudi merasa superior, merasa lebih hebat, ya, merasa dia umat pilihan Tuhan. Ingat, saudara? Merasa dia yang menerima firman perjanjian lama secara khusus. Ya, mereka membanggakan dirinya sebagai umat atau bangsa pilihan Tuhan. Dia penerima firman, penerima perjanjian lama, penerima janji-janji Tuhan. Memandang rendah, sehingga memandang rendah orang-orang di luar Yahudi. Ya, maka dikatakan orang yang non-Yahudi itu orang yang tak bersunat atau bangsa kafir katanya. Yang tidak percaya kepada Allah yang benar. Mereka mengatakan begitu. Ya. Kadang juga terjadi di dalam kehidupan di dunia. Kadang juga terjadi dalam kehidupan saat ini. Ada satu kelompok, satu bangsa yang mungkin merasa lebih hebat, lebih superior. Ya. Lebih kuat. Ya. Satu kelompok lebih kuat. Lebih hebat, lebih superior, rasnya mungkin lebih unggul, ya, bangsanya, sukunya mungkin lebih unggul, dan seterusnya, saudaraku. Bisa terjadi seperti itu, dan itu yang dialami, saudaraku. Sehingga orang-orang non-Yahudi, termasuk yang sudah percaya kepada Tuhan, dia merasa tidak ada artinya apa-apa ketika melihat bangsa Israel yang superior itu, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Namun dengan datangnya Shalom, ya, dengan datangnya Yesus, ya, sebagai damai sejahtera itu, Yesus yang mampu mempersatukan orang Yahudi dan juga non-Yahudi lewat kematiannya di atas kayu salib. Ya. Yesus merembuhkan tembok pemisah itu. Yesus merembuhkan ada gap yang memisahkan itu, saudaraku. Apa itu pemisahnya? Temboknya itu apa, saudaraku? Terutama hukum Taurat. Dengan segala aturan-aturannya, saudaraku. Penafsirannya yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat, saudaraku. Sehingga aturan-aturan itu, saudaraku, melindungi bangsa Israel. Menjaga bangsa Israel supaya tidak terbawa oleh yang dikatakan tadi, saudaraku. Orang-orang non-Yahudi. Supaya orang-orang non-Yahudi tidak datang kepada Tuhan. Wih, saudara. Demikian ketatnya, demikian hatinya seperti itu. Saudara. Supaya bangsa-bangsa lain di luar Israel atau non-Yahudi tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka katanya bukan ahli waris. Saudara. Tetapi Yesus datang, saudara. Mempersatukan semuanya, saudara. Nah, kira-kira itu, saudaraku, latar belakangnya, saudaraku. Apalagi kitab ini memang ditulis jemaat-jemaat orang-orang percaya di kota Efesus. Efesus, kita tahu kota Efesus termasuk kota berhalanya kuat. Penuh dengan penyembahan berhala kota Efesus ini, saudaraku. Prostitusi ada di sana. Sihir, saudaraku, ada di sana, saudaraku. Ya, pasti ada persaingan yang tidak sehat, saudaraku, di sana, saudaraku. Coba kita lihat konteks Indonesia. Ya. Roh agamawi. Banyak yang penyembah-penyembah berhala katanya, saudara. Kita gereja ada di tengah-tengah kondisi seperti itu, saudara. Tapi bagaimana kita menebarkan, bagaimana kita memberitakan, menyebarkan damai sejahtera, menyebarkan shalom itu, saudara, di tengah-tengah kondisi bangsa ini, di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sih shalom itu? Apa sih damai sejahtera itu? Secara singkat, makna shalom atau makna damai sejahtera, keadaan yang baik, makmur, sehat, aman, harmonis, tidak ada pertengkaran atau perang. Bukankah itu yang didambakan oleh manusia? Aman, tentram, damai, betul saudara?
Kalau bisa jangan ada perang, saudaraku. Tapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, dunia ini sudah jatuh dalam dosa, saudaraku. Karena itu satu-satunya jalan, saudaraku. Allah harus datang ke dunia ini, saudaraku. Mengambil rupa Yesus Kristus. Dia memberikan contoh yang sempurna bagaimana Yesus membawa damai itu. Menebarkan damai itu, saudaraku. Jadi shalom itu bukan sekedar kata-kata basa-basi yang sering kita ucapkan sebetulnya. Shalom. Bukan sekedar kata basa-basi. Tapi di dalamnya terkandung makna yang dalam, saudaraku. Hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan sesamanya, saudaraku. Itu sepertinya, saudaraku. Dan itulah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Yang dibutuhkan oleh manusia, saudaraku. Dunia memang sudah kacau. Ya akibat dosa. Sehingga kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Itu, saudaraku. Kita kembali kepada teks ini. Ya. Mengapa Yesus datang dan harus memberitakan damai sejahtera? Dikatakan firman Tuhan. Yesus adalah penggenapan perjanjian lama. Ribuan tahun yang lalu, saudaraku, sudah dinubuatkan, saudaraku. Saat manusia jatuh dalam dosa, sudah dinubuatkan bahwa Allah harus turun ke dunia ini. Yesus harus datang ke dunia ini, membawa damai, membawa shalom. Makanya kedatangan Yesus itu kan nubuatan firman Tuhan di perjanjian lama. Dikatakan di sini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, apa saudara? Penasehat, ajaib. Tadi ada pujian, ajaib kau Tuhan. Ya, saudara. Ajaib Tuhan itu benar, saudara. Ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Shalom, Raja damai, saudaraku. Luar biasa, saudara. Ya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai apa saudara? Selama-lamanya. Damai sejahtera yang Tuhan berikan, shalom yang Tuhan berikan tak berkesudahan, kekal selama-lamanya, saudaraku. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu dan saya sudah percaya hidup di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus diberikan ada di dalam hidup kita. Karena itulah Natal adalah apa sebetulnya? Yesus telah lahir di hati kita. Natal adalah apa, saudara? Yesus telah lahir di keluarga kita. Yesus telah lahir di kehidupan kita, saudaraku. Itu Natal. Amin, saudara. Yesus telah lahir di hati kita. Di kehidupan kita. Di keluarga kita. Karena itulah orang-orang dunia tidak akan bisa mengalami damai sejahtera kalau mereka tidak di dalam Tuhan. Maka Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu yang bukan dari dunia ini. Di luar sana banyak orang yang memerlukan shalom damai sejahtera itu. Dan banyak orang harus menerima, percaya, mengaku, menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan mereka tentu saja akan diberikan Roh Kudus, mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kristus damai sejahtera sudah datang. Jelas, ya. Kebutuhan paling utama manusia, kebutuhan paling utama dan yang pertama dari manusia berdosa ialah harus ada damai sejahtera dengan Allah terlebih dahulu. Harus berdamai dengan Allah terlebih dahulu, saudara. Setelah itu dia bisa mengalami damai di hatinya. Dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, saudaraku. Berdamai dengan Allah. Berdamai dengan dirinya sendiri.
Kemudian berdamai dengan sesama, saudaraku. Kunci utama yang pertama adalah manusia harus didamaikan terlebih dahulu dengan Tuhan. Baru kemudian dia akan mengalami damai sejahtera di hatinya. Baru kemudian dia bisa berdamai dengan sesamanya. Filipi 4 ayat 7, saya bacakan secara singkat ya. Tidak ada di PowerPoint ya. Filipi 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Perhatikan. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam yang lain. Saudara. Ada orang yang mungkin bisa bahagia, damai. Ya. Memang tidak salah. Uangnya mungkin banyak. Tidak ada serinya lagi. Ya. Dia mungkin badannya sehat, bugar, nggak pernah sakit. Ya, saya udah tenang, damai nih. Setiap hari saya damai. Tapi itu nggak menjamin, saudara. Walaupun kondisi Bapak Ibu datang ke tempat ini, ya, dengan segala pergumulannya, saudara. Tetap, saudaraku, damai sejahtera, shalom dari Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan berlama-lama. Kalau Bapak Ibu merasa takut, khawatir, ya kita ingat ada Roh Kudus yang memampukan Bapak Ibu dan saya untuk menjalani hari-hari. Kenapa? Damai sejahtera, shalom yang melampaui akal, pikiran hati kita. Memeliharakan hati dan pikiran kita. Ya. Yang terakhir, saudara, dikatakan sini, ada tugas yang kita juga harus lakukan. Sebagaimana Kristus datang memberitakan damai sejahtera, juga ada tugas yang harus kita lakukan. Tapi sebelum ke sana, apa sih untungnya ya buat kita? Apa sih manfaatnya damai sejahtera buat kita? Firman Tuhan berkata begini, saudara. Ya, manfaatnya, untungnya buat kita apa, saudara? Damai sejahtera. Manusia beroleh jalan masuk kepada Bapa. Efesus pasal 2 ayat 18, saya pakai menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian, dengan perantaraan Kristus, kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, ya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, entah suku Jawa, entah suku Sunda, suku Dayak, ya, suku Chinese, suku Batak, suku Ambon, Nias, semuanya, saudaraku. Nah, perhatikan saudara ya. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, oleh Roh yang satu dapat mendekati Sang Bapa. Luar biasa. Dapat dekat dengan Tuhan, dapat menghampiri Bapa kita. Jangan takut. Zaman perjanjian lama, saudara, mana bisa mendekat kepada Tuhan, saudara? Zaman perjanjian lama, mana bisa dekat komunikasi ngomong dengan Tuhan, dengan Bapa, saudaraku? Ada jarak yang jauh, dosa itu. Sehingga orang-orang Lewi atau imam-imam Lewi itu, ya, setiap saat dia harus mewakili umat, mempersembahkan korban bakaran, korban penebus dosa, salah, mewakili umat yang berdosa untuk datang kepada Bapa, datang mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa, saudaraku. Itu di dalam perjanjian lama, bayangkan, saudara. Setiap melakukan kesalahan atau dosa, korban domba atau burung merpati diserahkan, dipersembahkan untuk pengampunan dosa. Terus menerus seperti itu, saudara. Bayangkan, saudaraku. Saya kadang-kadang juga berpikir, kenapa harus lama ya? Kenapa harus lama nunggu ribuan tahun sampai Yesus datang dulu, harus datang, saudaraku. Tapi rencana Tuhan pasti sempurna, saudaraku. Sempurna adanya, saudaraku. Kita nggak perlu lagi mempersembahkan korban domba-domba itu. Nggak perlu lagi, saudara. Kita bisa langsung berkonek langsung dengan Bapa kita. Kita bisa langsung ngomong dengan Bapa kita, saudara. Iya kan? Nggak perlu ada perantara-perantara yang lain.
Kita bisa langsung ngomong dengan Bapa kita. Kita langsung ngomong dengan Yesus. Kita bisa berbicara dengan Roh Kudus, saudaraku. Bukankah ini anugerah Tuhan? Ini janji Tuhan, saudaraku. Tembok pemisah sudah Tuhan rubuhkan itu semua. Sehingga setiap kita, Bapak Ibu dan saya, kapan saja bisa menghampiri Bapa kita yang baik. Amin, saudara. Bapa kita yang baik, saudaraku. Saya kadang-kadang mungkin gak baik kepada anak saya. Ya, bisa jadi seperti itu. Saya pikir Bapak sebagai orang tua nggak sempurna, saudaraku. Kadang-kadang bisa jadi ada gap saya dengan anak saya. Bisa jadi ada pergumulan anak saya kurang peduli, kurang perhatikan. Saya tidak mengerti pergumulan anak saya. Bisa jadi seperti itu, saudara. Atau saya terlalu keras kepada anak saya, bisa jadi. Dan itu bisa menimbulkan luka. Ya. Saya punya pengalaman pribadi, saudara. Dengan anak saya, saudara. Tapi semuanya sudah dibereskan. Ya. Sudah ada keterbukaan. Ya. Saya bereskan. Saya minta maaf. Kalau sebagai ayah, sebagai bapak, ya, saya mengakui saya salah. Aduh, maafkan saya, Pak. Saya terus terang bilang ke anak saya, Papa udah salah nih, Papi udah salah nih. Maaf ya. Kadang-kadang suami dan istri saya punya pengalaman juga. Kita sedikit berbeda pendapat, ada cekcok sedikit di depan anak-anak saya. Tidak baik seperti itu, saudara. Dan hanya kami berdoa, kami kumpul bersama-sama. Saya mengatakan maafkan saya. Bapak saya sebagai bapak nggak sempurna. Maafkan saya sebagai suami juga nggak sempurna bagi istri saya. Anak-anak kita juga kadang-kadang bandel juga. Mereka juga harus minta maaf kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada mamanya, papi dan maminya. Ya. Supaya ada pemulihan di dalam keluarga. Shalom itu ada kekal selama-lamanya, tak berkesudahan. Kita kadang manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan juga. Tapi yang terpenting apa, saudaraku? Kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Beres semuanya. Amin, saudara? Beres. Maka damai sejahtera, shalom itu ada di dalam diri kita, saudaraku. Yang terakhir, jangan lupakan setelah saudara mendapatkan, menerima shalom, damai sejahtera itu, saudara dan saya punya tanggung jawab untuk juga membagikan, menebarkan, memberitakan shalom itu kepada setiap orang. Bukan hanya lingkungan kita yang dekat, saudaraku. Ya, tidak hanya dibatasi yang dekat-dekat saja, tapi keluar dari lingkungan kita. Bisa dengan menunjukkan perbuatan baik kita, shalom, saudaraku. Ya, bisa perbuatan baik kita menghadirkan damai, menghadirkan shalom itu, saudaraku. Setiap Natal saya selalu isi, saudaraku, dengan pelayanan sosial, saudaraku. Saya kadang tidak melihat ya, latar belakangnya, agama ataupun apa suku keyakinan, saudaraku. Kalau Tuhan gerakan saya melayani mereka, saudaraku. Menghadirkan shalom, menghadirkan damai, saudaraku. Sehingga betul-betul kita dirasakan shalom itu, damai itu bagi setiap makhluk, bagi setiap orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari ya. Saya liwat saja ini, saudara, ya. Kakimu berkasutkan kerelaan. Ada kerelaan di hati kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, ada kerelaan. Tujuan kematian Kristus dan tujuan dari pekerjaan Roh Kudus ini, saudara. Ingat Galatia pasal 5 ayat 22. Karakter inilah yang dimiliki oleh Kristus. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ada damai sejahtera. Inilah karakter Kristus yang harus kita miliki. Damai sejahtera salah satu buah roh
di dalam hidup kita rupanya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itulah tujuan Kristus mati di salib. Itulah tujuan atau pekerjaan Kristus di dalam dunia ini, saudara. Memberikan shalom dan juga memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Pada akhirnya, orang yang mengalami damai sejahtera, shalom, akan mengimplementasikan damai sejahtera itu menjadi pelaku dengan menjadi pembawa damai itu. Kemanapun dia pergi akan selalu hidup damai dengan semua orang. Amin.